Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pembahasan kimia ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ya, terutama kimia, itu kan materinya dipecah menjadi beberapa bagian ya. Kalau untuk kimia di semester 1, di sini kita belajar tentang hakikat ilmu kimia, kemudian bagaimana caranya kita mempelajari metode ilmiah, kemudian mempelajari terkait kimia hijau ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang hukum dasar kimia ya. Dan teman-teman pasti sedang mencari referensi ya, kira-kira soal untuk sumatif atau formatif apa yang biasanya dibutuhkan untuk penilaian di materi kimia, terutama kelas 10 kurikulum merdeka ya. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin memberikan semacam gambaran saja ya terkait dengan soal sumatif yang dibuat. Kalau sumatif itu kemarin saya merancangnya adalah bab 1 ya, dari pengenalan hakikat ilmu kimia, kemudian metode ilmiah, dan disesali dengan kimia hijau sedikit gitu ya. Disesali itu kayak dibubuhi atau dimasukin sedikit terkait dengan kimia hijau ya. Jadi teman-teman silahkan ini bisa dijadikan sebagai referensi saja ya teman-teman. Barangkali teman-teman juga guru kimia juga ya, jadi mencari untuk soal sumatif atau untuk sekedar soal formatif gitu seperti apa. Nah ini teman-teman semoga bisa memberikan pencerahan ya. Nah ini saya buatnya itu adalah ada soal kanan dan kiri ya teman-teman. Ini soal kanan. Di soal kanan ini yang pertama adalah ada literasi dulu ya, karena di sini juga membutuhkan literasi juga anak-anak biar terbiasa dengan soal bacaan. Jadi terkait dengan waspada hujan asam di Indonesia ya. Hujan asam atau deposisi asam merupakan istilah luas yang mencakup segala bentuk presipitasi dengan komponen asam. Hujan asam sendiri pernah melanda Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bandung, Jakarta, dan masih banyak lagi. Hujan asam sendiri merupakan hujan yang mempunyai kadar keasaman dengan pH di bawah 5,6. Hujan asam memiliki kadar air hujan yang lebih asam lagi dibandingkan dengan air hujan biasa. Contohnya seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Fenomena ini bisa termasuk hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Ini perlu diwaspadai karena jika terjadi akan banyak berdampak pada manusia dan lingkungan. Ya, hujan asam berdampak buruk bagi kesehatan. Ikuti penjelasan berikut untuk mengetahui lebih jauh seputar hujan asam. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida ya atau SO2 itu dan nitrogen oksida atau NOx ya dilepaskan ke atmosfer. Kemudian diangkut oleh angin dan arus udara. SO2 dan NOx ya bereaksi dengan air, oksigen dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Ini kemudian dicampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke tanah. Sedangkan sebagian kecil SO2 dan NOx yang menyebabkan hujan asam berasal dari sumber alam seperti gunung berapi dan sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Sumber utama SO2 dan NOx di atmosfer adalah 1. Pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 SO2 dan 1/4 NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik. Kendaraan dan alat berat. Kemudian yang ketiga adalah manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Angin dapat meniup SO2 dan NO2 dalam jarak yang jauh dan melintasi perbatasan, sehingga membuat hujan asam menjadi masalah bagi semua orang dan bukan hanya bagi mereka yang tinggal dekat dengan sumber-sumber ini. Pada dataran tinggi, kabut asam dan awan mungkin menghilangkan nutrisi dari dedaunan pohon, meninggalkannya dengan daun dan ranting berwarna coklat atau mati. Pohon-pohon kemudian kurang mampu menyerap sinar matahari yang membuat mereka lemah dan kurang mampu menahan suhu beku. Dampak hujan asam bisa terjadi pada lingkungan perairan seperti sungai, danau, dan rawa-rawa yang dapat membahayakan ikan dan satwa liar lainnya. Saat mengalir melalui tanah, air hujan asam melarutkan aluminium dari partikel tanah liat dan kemudian mengalir ke sungai dan danau. Semakin banyak asam yang dimasukkan ke dalam ekosistem, maka semakin banyak aluminium yang dilepaskan. Beberapa jenis tumbuhan dan hujan dapat mentolerir air asam dan aluminium dalam jumlah sedang. Namun, yang lain sensitif terhadap asam dan akan hilang saat pH menurun.
Umumnya, sebagian besar spesies muda lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan daripada spesies dewasa. Acid Rain Program atau ARP dibuat sebagai pengendali pengendapan asam. Tujuan dari program ini untuk melakukan pengurangan emisi utama sulfur dioksida dan nitrogen oksida atau NOx. Prekursor utama hujan asam dari sektor listrik. Program ini menetapkan batasan permanen pada jumlah total SO2 yang dapat dipancarkan oleh unit pembangkit listrik di Amerika yang berdekatan. Nah, bacaan kerusakan alam karena hujan asam itu digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4, teman-teman ya. Jadi soal nomor 1 itu adalah dalam memahami perubahan alam yang terjadi kini dirasakan adanya polusi udara dengan tingkat cemaran logam yang tinggi mengakibatkan hujan asam. Sebagai wujud pelajar yang telah mempelajari hakikat ilmu kimia, bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari hujan asam ya. Jadi harapannya nanti anak-anak bisa baca dulu literasinya, kemudian nanti disuruh untuk memberikan apa ya, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dari dampak negatif adanya hujan asam itu. Nah, itu kan menurut pendapatnya dari anak-anak sendiri. Jadi guru-guru mungkin di sini bisa ini ya, punya kriteria tertentu misal yang mencakup apa. Jadi ketika penilaian itu guru-guru bisa menyesuaikan itu aja ya. Kemudian yang kedua, segala hal yang memiliki massa dan menempati ruang serta volume dalam perubahan materi dapat kita amati. Sebutkan apa aja materi ya yang dicontohkan, kemudian senyawanya apa aja, unsurnya apa aja, dan campuran yang muncul pada bacaan itu apa aja. Jadi anak-anak nanti bisa menyortir ya, kira-kira tadi ada NOx, kemudian ada SO2, air, itu termasuknya adalah apakah materi, senyawa, unsur, dan campuran. Nanti anak-anak bisa memilah-milah kira-kira yang mana gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari perubahan alam yang ditunjukkan pada bacaan di atas, tunjukkan mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia, serta dampaknya dalam setiap perubahan yang dihasilkan ya. Jadi di sini anak-anak harus tahu dulu ya, paham dulu perubahan fisika itu apa gitu kan. Jadi perubahan fisika kan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya di situ apa ya? Disuruh menunjukkan yang mana. Kemudian kalau perubahan kimia adalah perubahan yang bisa menghasilkan zat baru ya. Nah, yang soal terakhir yang keempat adalah dari permasalahan lingkungan di atas, dapatkah kamu rancang suatu penelitian melalui langkah yang sistematis sesuai dengan pemahamanmu? Nah, ini nanti hubungannya adalah dengan metode ilmiah, berarti dari langkah-langkah dari observasi apa yang dilakukan sampai nanti menuju ke kesimpulannya seperti apa ya. Kemudian langkah-langkah untuk penelitiannya nanti apa aja disusun secara rinci gitu ya. Penting anak-anak tahu, oh berarti metode ilmiah itu ada 9 langkah, nanti tiap-tiap poin nanti bisa dijelaskan langkah atau rancangannya seperti apa gitu ya. Nah, yang kelima, ini soal terakhir ya, ini percobaan membuat larutan kimia ya. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita ingin mengenalkan ya, biar anak-anak juga tahu kira-kira alat-alat yang ditampilkan di sini ya. Dalam percobaan ini, silakan tulis nama alat yang digunakan ya, gambar alat, dan jelaskan fungsi alat tersebut ya. Sebutkan 5 alat di atas. Jadi suruh menyebutkan 5 aja. Ini kan di sini bisa ada beker gelas. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengukur volume dengan tidak ketelitian tidak tinggi, misalnya kayak gitu. Kemudian ada pipet, tetes, ada pengadu, itu fungsinya apa kayak gitu, ya. Nah, sudah selesai itu. Untuk referensi aja teman-teman ya. Barangkali teman-teman juga kesusahan untuk mencari soal sumatif kimia semester 1 ya, terutama kurikulum merdeka. Karena saya juga mencari di Google itu sangat sulit sekali. Rata-rata itu adalah ABCN ya. Kalau untuk soal esai itu jarang. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Usahakan itu anak-anak tidak langsung menemukan jawabannya, tapi juga berpikir kritis seperti apa. Oke. Sekian teman-teman, barangkali nanti ada saran, masukan boleh ya teman-teman. Atau jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari saya ya. Sekian teman-teman, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oke.